Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Suryo Panuntun dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan ini ada 3, yaitu yang pertama analisis peninjauan lapangan, yang kedua analisis kebutuhan sumber daya, dan yang ketiga analisis kebutuhan perangkat. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan analisis peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan survei lapangan, kita bisa memperkirakan kebutuhan sumber daya dan jenis media yang akan kita gunakan. Dan hal ini sangat berpengaruh pada hasil jaringan yang akan kita buat nanti. Cara melakukan peninjauan lapangan yaitu yang pertama, melakukan tinjauan daerah secara langsung area yang akan dilalui jaringan. Tujuannya agar kita bisa mengetahui kondisi lingkungan tersebut. Yang kedua, mengetahui jarak antar pemakai atau klien. Dengan mengetahui jarak antar klien, kita bisa memperkirakan kebutuhan perangkat atau kabel yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya yang kedua, ada analisis kebutuhan sumber daya. Sumber daya dalam jaringan menjadi titik pusat perhatian oleh setiap orang yang akan menggunakan jaringan tersebut, baik klien maupun administrator jaringan tersebut. Dalam menganalisis kebutuhan sumber daya, ada beberapa faktor, yaitu pertama, kebutuhan pemakai atau klien. Maksudnya, kita harus tahu kebutuhan klien seperti apa. Apakah membutuhkan jaringan yang bisa diakses 24 jam atau jaringan lokal biasa. Sehingga kita bisa mengetahui tipe jaringan apa yang harus kita buat nanti. Yang kedua, jumlah pengguna rata-rata. Untuk mengetahui jumlah pengguna rata-rata, biasanya suatu perusahaan melakukan survei. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa yang menggunakan jaringan tersebut. Jadi, perusahaan tidak akan boros dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, kecepatan transfer. Sebuah perusahaan akan mempertimbangkan dan membagi kecepatan yang akan digunakan klien. Yang ketiga, analisis kebutuhan perangkat. Di sini ada beberapa analisis kebutuhan perangkat yang harus kita lakukan, yaitu satu, meninjau perangkat apa saja yang digunakan oleh setiap user dalam mengakses jaringan. Karena tidak semua user menggunakan alat yang sama dalam berkomunikasi. Yang kedua, media transmisi yang digunakan. Dalam hal ini, bisa menggunakan kabel atau berupa wireless. Biasanya, kita mengetahui jenis media yang digunakan dari hasil survei lapangan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, perangkat jaringan. Kita harus menyediakan perangkat jaringan yang sesuai dengan perangkat yang digunakan oleh user maupun media transmisi yang kita gunakan. Yang keempat, perangkat tambahan, yaitu perangkat yang biasanya digunakan oleh user dalam kehidupan sehari-hari, seperti printer dan fotokopi. Nah, dengan melakukan 3 analisis tersebut, maka kita dapat membangun suatu jaringan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.